Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi besar, suri tauladan kita, Nabi tercinta kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang kembali di Logika. Pada kesempatan kali ini saya kembali akan menyajikan sebuah tanggapan yang serius terhadap beberapa fenomena yang terjadi belakangan ini. Ini adalah fenomena yang setiap Ramadan, hampir setiap Ramadan terjadi di setiap masjid-masjid di wilayah kota kita. Ini adalah merupakan fenomena yang sedikit mengganggu pemikiran-pemikiran saya. Mungkin ada sebagian yang berpendapat sama dengan saya, namun tidak sedikit juga yang tidak sependapat dengan saya, itu pasti. Namun inilah opini kita, logika kita, masing-masing dari kita memiliki perspektif tersendiri, memiliki kesimpulan tersendiri sesuai dengan apa yang kita ketahui, sesuai dengan background kita, kepribadian kita masing-masing. Oke, baiklah, apa yang akan kita tanggapi pada kesempatan kali ini adalah aksi-aksi dari sebagian oknum atau sebagian saudara-saudara kita yang menatap sinis, bahkan sampai mengusir anak-anak kita yang datang di masjid. Ya, tentu mereka kadang-kadang mengganggu kekhususan kita ketika melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka kebanyakan ribut pada saat-saat kita melakukan sholat, ibadah tarawih dan juga yang lain-lain. Terkhusus di sholat tarawih, karena ramai sekali anak-anak yang mengunjungi masjid pada momen-momen seperti ini. Ini seyogyanya tidak harus kita lakukan sebagai orang tua ataupun sebagai orang-orang yang dewasa. Ini adalah aksi atau sesuatu yang menurut saya tidak sepantasnya kita lakukan, karena kita harus memahami bahwa dalam kehidupan ini ada proses regenerasi. Mereka ini adalah generasi-generasi 10-20 tahun ke depan akan menjadi pioner-pioner di daerah kita. Tidak menutup kemungkinan bahwa mereka ini akan menjadi imam di masjid-masjid kita, mereka yang akan memakmurkan masjid-masjid kita. Oleh karena itu, kita seharusnya menumbuhkan kecintaan dalam diri mereka untuk mengunjungi rumah-rumah Allah. Ingat, jangan pernah merasa memiliki rumah Allah, jangan pernah merasa berkuasa di rumah Allah. Siapapun dia adalah manusia yang sama-sama memiliki hak untuk datang di rumah Allah. Saya pribadi, jika saya ditanya yang mana yang kau lebih hormati antara pejabat dan juga anak-anak, saya tentu tidak ragu menjawab dengan tegas, saya lebih menghormati anak-anak. Kalau pejabat-pejabat, ya saya segani saja. Tapi anak-anak ini saya menghormati mereka, karena kenapa? Logika saya mungkin sulit dipahami oleh orang-orang, mungkin sulit dipahami oleh sebagian orang, tetapi inilah logika saya. Saya menganggap mereka ini adalah orang-orang yang nanti mungkin ke depan merekalah yang akan memikul keranda-keranda kita ketika kita sudah tidak berdaya, ketika kita akan diantarkan ke liang lahat. Mereka inilah yang menyolatkan kita. Mereka ini adalah generasi yang seharusnya kita bimbing. Jangan sekali-kali menimbulkan trauma di dalam diri mereka untuk mengunjungi rumah-rumah Allah. Kita mengetahui bersama bahwa di daerah kita yang tercinta ini ada sebuah kebiasaan bahwa ketika ada orang yang meninggal dunia, ada proses atau ada yang dilakukan oleh warga sekitar, yaitu menjaga kuburan. Kita tidur di kuburan selama 9 malam untuk menjaga kuburan tersebut. Dan ingat dan perhatikan juga, mari kita buka mata kita. Selama ini misalnya ada keluarga kita yang meninggal, apakah istri-istri mereka ikut untuk menjaga kuburan-kuburan mereka, padahal mereka lah yang mereka cintai? Apakah teman-teman kita pejabat, keluarga-keluarga kita pejabat datang tidur di kuburan-kuburan tersebut? Tidak, paling mereka hanya mengantarkan kita. Setelah kita dikubur, mereka meninggalkan kita. Nah, siapa yang akan menjaga kuburan-kuburan kita di malam hari selama 9 malam? Anak-anak inilah. Tidak menutup kemungkinan mereka lah yang akan menjaga kuburan-kuburan kita. Mereka lah yang akan menemani kita selama 9 malam, walaupun dunianya sudah berbeda, walaupun hanya sekedar menemani di atas kuburan kita. Inilah logika saya, kenapa saya lebih menghargai anak-anak ini.
proses ributnya mereka di masjid ini adalah hal yang mungkin agak sulit juga saya katakan wajar, karena mungkin akan menuai banyak protes dari sebagian orang. Akan tetapi saya tetap mengatakan ini adalah proses yang wajar. Inilah dunia anak-anak, dunia mereka adalah dunia main, berbeda dengan dunia kita orang dewasa. Yang harus kita lakukan adalah memanage mereka, bagaimana mengatur mereka. Misalnya saf-saf mereka dipisah, satu orang dewasa satu mereka, sehingga ada space, ada spasi jarak yang akan memisahkan mereka ketika mereka ingin melakukan sesuatu aksi yang usil kepada teman-temannya. Dan yang saya sangat-sangat ingin tekankan di sini yaitu adalah proses atau aksi-aksi tatapan sinis atau bahkan sampai pengusiran anak-anak ini. Sekali lagi saya mengatakan bahwa janganlah kita menimbulkan trauma di dalam diri mereka untuk mengunjungi rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit mengutip cerita dari sebuah artikel yang saya pernah baca. Ada seorang remaja yang sholat di sebuah masjid. Pemuda ini masuk ke dalam masjid dalam keadaan lupa menonaktifkan atau mensilentkan handphonenya terlebih dahulu. Ketika sholat, tiba-tiba handphonenya berbunyi dan tentu saja menyita perhatian hampir semua jemaah. Nah, setelah selesai sholat, kebanyakan dari jamaah masjid tersebut melihat sinis kepada pemuda tersebut. Akhirnya pemuda ini sedikit frustasi, dan suatu waktu pemuda ini berkunjung di mungkin bisa disebut kafe, klub malam. Di situ pemuda ini pas duduk langsung ada waiters, ada pelayan di situ yang menawarkan dengan ramah, Anda mau apa? Mau minum apa? Mau merokok? Mau apa? Segala macam. Akhirnya pemuda ini berkesimpulan bahwa dia lebih nyaman datang di sini di kafe karena dia dilayani dengan baik ketimbang datang di musola dengan banyak tatapan-tatapan sinis. Padahal yang dilakukan bukanlah sesuatu kesalahan yang besar. Ini maksudnya adalah jika kita tidak bisa menjadi cahaya pada kehidupan orang lain, janganlah menjadi duri yang melukai mereka. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.